Halo guys, kita ketemu lagi ya. Sekarang kita akan coba belajar mengenai teorema superposisi. Nah, di sini ada contoh soal diminta untuk menghitung nilai arus I ya. Ini arus I ini yang mengalir di induktor 4 Henry. Nah, perhatikan sumbernya di sini ada IG ya. Cuman si IG ini gabungan dari 3 suku ya. Artinya ada 3 sumber di sini ya. Nah, kalau sumber arus ini ada 3 suku, berarti dia dicatu secara paralel masing-masing. Nah, perhatikan di sini ada angka 9. Si 9 ini berarti 9 ampere, dia sumber DC. Kemudian minus 20 cos T. Nah, ini sumber AC ya dengan kecepatan sudut atau omega 1 radian per second. Lalu minus 39 cos 2T. Nah, ini juga sumber AC dengan kecepatan sudut atau omega 2 radian per second. Jadi, di sini ada 3 jenis sumber yang berbeda. Ada sumber DC, kemudian sumber AC dengan omega 1 radian per second, lalu ada sumber AC lagi dengan omega 2 radian per second. Nah, di sini ada 3 tipe sumber yang berbeda, berarti harus dilakukan dengan teorema superposisi ya, nggak ada cara lain gitu. Jadi kalau muncul sumber yang jenisnya atau tipenya berbeda, itu harus menggunakan teorema superposisi. Dilihat dari mana berbedanya? Dari nilai omega atau kecepatan sudut. Nah, kemudian sumber DC juga. Jadi bisa jadi dia hanya 2 tipe ya. Sumber AC semua tapi nilai omeganya berbeda. Nah, itu juga tetap harus menggunakan superposisi. Atau sumber DC ya. Ada 2 sumber ya, sumber DC, yang satu lagi sumber AC dengan omega tertentu nilainya. Nah, ini juga harus menggunakan superposisi. Nah, di sini kasusnya dia muncul 3 jenis ya, sumber DC, sumber AC omega 1 radian per second, kemudian sumber AC lagi omega 2 radian per second. Jadi kita menghitung sebanyak 3 kali ya. Pertama, kita analisis ketika sumber DC-nya aktif ya, 9 ampere aktif. Nah, perhatikan rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Kalau kita lihat lagi di gambar sebelumnya ya, yang ini. Nah, kalau untuk sumber DC ya, itu nanti perilakunya di induktor ini dia akan short ya. Akan short circuit, nanti tinggal disambung saja. Kemudian di kapasitor ini dia nanti akan open circuit, jadi jalur open terbuka. Makanya nanti tinggal 1 ohm dan 8 ohm. Makanya gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi di sini tadi ada kapasitor kita open ya. Kemudian di sini tadi ada induktor kita short ya. Nah, tinggal ini kita hitung arusnya berapa. Tadi arusnya adalah yang mengalir di induktor ya, di sini ya. Jadi kita beri dulu arah ininya apa? Arah arusnya biar jelas ya. Nah, tadi yang ditanya tuh arus yang di sini. Nah, di sini. Kita pertebal dulu. Ya, kemudian warnanya hitam. Ya. Berarti ini kita tuliskan sebagai I1 ya, misalnya I atau IA lah, IA ya. Kita perbesar hurufnya ya, 24. Nah, di sini IA ya. Jadi ada 3 sumber yang masing-masing aktif, nanti ada arus IA, IB dan IC, nanti masing-masing tinggal dijumlah saja dari hasil perhitungan masing-masing ya.
Nah, di sini kita bisa gunakan pembagi arus ya. Jadi si 9 ampere ini dia akan naik ke atas lalu terpecah ke bawah di 1 ohm dan ke kanan di 8 ohm. Dia akan terpecah atau terbagi arusnya ya. Jadi nanti IA itu akan sama dengan pakai pembagi arus ya. Jadi ketika kita mencari arus di IA ini di 8 ohm, yang dipakai di sebagai pembilang di atas itu yang 1 ohm ini ya. Jadi 1 dibagi dengan total dari keduanya ya. Jadi 1 plus 8. Baru nanti hasilnya dikalikan dengan arus yang akan dibagi, yaitu 9 ya, dikali 9. Ya, maka nanti ini IA akan sama dengan 1/9 dikali 9 ya. Ya, 1/9 dikali 9 berarti 1 ampere ya, 1 ampere. Ya. Kalau misalkan kita mau mencari arus di 1 ohm ini, berarti 8 ini yang di atas sebagai pembilang. Berarti 8/9 dikali 9 ya. Berarti yang arus yang mengalir di 1 ohm ini 8 ampere. Sedangkan arus yang mengalir di 8 ohm ini adalah 1 ampere. Nah, yang kita cari itu adalah yang 1 ampere yang di 8 ohm ya. Yang hambatannya lebih besar, itu arusnya lebih kecil ya. Kemudian yang kedua, ya, kita menghitung IB, yaitu ketika main 20 koste aktif ya. Ini nilainya minus ya, artinya arah sebenarnya itu adalah arusnya ke bawah di sumber sini. Cuman kalau kita tuliskan dia tetap ke atas, berarti nilainya ini tetap minus ya. Ya, kita tulis dulu omeganya berapa tadi ya. Berarti 1 ya, 1 radian per second. Lalu di sini ada 2 nilai ya, yaitu kapasitor dan induktor yang harus kita cari ya. Induktor dulu ya. Induktor itu tadi berapa Henry ya? Kita lihat dulu. 4 Henry ya. Berarti di sini ini J dikali omeganya 1 ya, pakai rumus J omega L ya. Omeganya 1, lalu L-nya berapa Henry tadi? 4 Henry ya, 4 Henry. Berarti ini 4. Ya, berarti 4J ya. Ini adalah 4J. Kemudian ini 1 atau min J dibagi perkalian omega C. Omeganya 1, C-nya berapa farad tadi? 1/4 farad. Berarti ini 1/4 ya. 1/4. Berarti kita dapatkan 4-nya naik ya. Jadi min 4J ya. Min 4J. Ya, 1 kali 1/4 ya. 4-nya naik ke atas jadi pengalik ya. Jadi min J4 atau min 4J. Nah, kemudian kita akan mencari arus di, gambarkan dulu ya. Arus di induktor ya. Sebentar. Yang dicari itu adalah arus di sini. Nah, di sini. Ya. Kita pertebal dulu. Lalu warnanya hitam. Nah, ini itu adalah IA ya. IB, sorry. Ini IB. Yang IA tadi udah pada saat 9 ampere aktif. Kita perbesar ya. Nah, di sini kita tinggal mencari IB.
Nah, pakai cara apa? Nah, ya bebas ya, bisa pakai analisis mesh atau analisis node atau yang lain kalau bisa ya. Kita tuliskan dulu ya, ini kapasitornya kan min 4J ya. Min 4J sebentar. Berarti ini kapasitornya min 4J. Lalu induktornya di sini positif 4J ya. Nah, di sini positif 4J. Ini juga bisa menggunakan pembagi arus ya. Jadi si 1 ohm ini kita paralelkan dengan min 4J ya. Ya, jadi nanti 8 ohm ini diseri dengan 4J ya. Maka nanti ada dua impedansi yang saling paralel. Nah, kita mencari arus di yang impedansi yang sebelah kanan ini, jadi 8 plus 4J. Jadi kita hitung dulu. Ada ZS ya, Z seri ya, impedansi yang seri itu adalah 8 plus 4J. Kemudian yang paralel ya, ZP ya, itu adalah 1 ohm ya, paralel dengan min 4J ya. Min 4J. Nah, ini kita hitung dulu Z paralelnya. Berarti 1 dikali min 4J, kemudian dibagi 1 dikurangi min 4J ya. Jadi yang atas itu dikalikan, kalau yang bawah itu ditambahkan ya. Maka ketemulah yang atas tetap min 4J ya. 1 kali min 4J ya min 4J. Lalu yang bawah 1 min 4J. Nah, kemudian baru kita menggunakan pembagi arus ya. Pembagi arus. Kita tambah sheet dulu ya. Ya, berarti nanti arus IA ya. IA itu adalah, kita lihat lagi, yang paralel kan di sini ya. Jadi yang paralel di sini ZP ya, sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini seri. Nah, kita akan mencari arus yang di posisi yang ZS ini ya, 8 plus 4J. Maka yang menjadi pembilang atau yang atas itu adalah yang ZP. Jadi nanti ZP per ZP tambah ZS dikali min 20 sudut 0 ya. Berarti Z kita tulis dulu ZP dibagi ZP plus ZS, lalu nanti dikali dengan sumbernya yang akan dibagi, yaitu min 20 sudut 0 ya. Ini dikali min 20 sudut 0 ya. Sebentar, kita tuliskan dulu ya. Sudut 0 ya.
Oh, sebentar, ini IB ya, sorry, IB ya, kelupaan tadi. Jadi IB akan sama dengan ZP-nya apa? ZP-nya itu adalah ini ya, kita copy dulu. Nah, ini ya. Jangan lupa nanti yang terluar itu dikali dengan min 20 ya. Sudut 0 itu tetap min 20. Jadi kalau sudut 0 itu tuliskan saja amplitudanya langsung min 20 ya. Jadi ini ZP dibagi dengan, nah, dibagi dengan ZP plus ZS ya, 8 plus 4J. 8 plus 4J. Ya, ini memang agak rigid ya. Kita coba hitung pelan-pelan. Bayangkan di sini ya, ada atas dan bawah ya, pembilang dan penyebut. Jadi yang atas itu ada per 1 min 4J. Lalu yang bawah kiri itu ada per 1 min 4J. Cuman yang bawah kanan ini ya belum ada 1 min 4J. Maka bisa kita kalikan ya. Bisa kita kalikan, nanti tinggal dicoret ya. 1 min 4J-nya. Coba kita copy dulu ya. Ya. Berarti 8 plus 4J ini ya. Sebentar kita panjangkan dulu. Si 8 plus 4J ini ya kita kali dengan, ya, kita kali dengan 1 min 4J per 1 min 4J ya. Ini kita kasih kurung lagi ya, biar nggak bingung. Nah gini, ini kita kali dengan 1 min 4J per 1 min 4J gitu. Jadi supaya tidak merubah nilai ya. Jadi 8 plus 4J dikali dengan 1 min 4J per 1 min 4J. Maka nanti bisa kita coret yang 1 min 4J ya, yang dari ketiga itu ya. Jadi yang pertama ini per 1 min 4J ini bisa kita hapus, nanti dicoret maksudnya ya. Ini dihapus ya, lalu ini per 1 min 4J ini juga bisa dihapus. Lalu ini per 1 min 4J ini juga bisa dihapus. Nah, maka nanti tinggal si 8 plus 4J ini dikalikan dengan 1 min 4J dulu ya. Ya. Coba kita copy dulu ya. Ya, jadi ini kita kalikan dulu. Coba kalikan dulu. Berarti 8 kali 1, 8 ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini. Nah, kita mau ngitung yang di sini. Ya, yang di dalam kurung siku ini. 8 kali 1, 8 ya. 8 kali min 4J. Berarti min 32J. 32J ya. 32J. 8 kali 4 kan 32 ya. Berarti min 32J ya, betul ya. Lalu 4J kali 1 ya plus 4J.
4J kali 1 itu plus 4J. Kemudian 4J kali min 4J ya. Ya ini pertama ada minusnya dulu ya. Lalu 16 ya. Perhatikan ya ini 4J dikali min 4J. Kan ada minusnya, tulis dulu ya. Minus, lalu 4 kali 4, 16. Kemudian J kali J. Nah, J kali J ini kan akar min 1 kali akar min 1. Berarti muncul minus ya, min 1. Berarti ini berubah jadi plus. Kemudian kita copy lagi. Nah, ini berarti 8 sama 16 berapa? 24 ya. Di 24. 8 sama 16, 24 ya. 8 sama 16 itu 24, kemudian min 32 tambah 4. Berarti min 28. Min 28J. Nah, gini. Ya, berarti 24 min 28J. Ya. Nah, ini kurungnya kita buka. Ya. Lalu ditambahkan dengan min 4J ya. Ditambahkan dengan min 4J. Kemudian kita copy. Berarti min 4J, min 28J. Oh, tadi mah dicoret aja ya. Berarti tetap min 32J ya. Jadi, yang real tetap 24 ya. Lalu imajinernya balik lagi ke min 32 ya. Berarti min 8, min 28, min 4. Berarti min 32. Nah, ini tinggal kita ubah ke polar ya, bentuk polar. Berarti ini 4. Ini kita copy ya. Min 4J itu, min J itu sudut, minus J itu sudut min 90 ya. Lalu amplitudanya kita ambil dia angka 4. Ya, berarti 4 sudut min 90 dibagi dengan 24 min 32J. Nah, ini harus kita hitung dulu ya. Menggunakan kalkulator. Berarti 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Lalu hasilnya di akar. Ketemunya adalah... Oh, sebentar ada kesalahan ya. Kita ulang lagi. 24 dikuadratkan. Lalu ditambah dengan 32 dikuadratkan. Ya. Kemudian hasilnya di akar. Pas 40 ya. Berarti ini ketemunya pas 40. Ya, magnitudanya itu 40. Nah, cuman sudutnya itu berarti nanti kita bagi dulu antara yang imajiner ya, jadi min 32.
min 32 dibagi dengan 24 ya, 24. Min 32 dibagi dengan 24 ya. Lalu hasilnya di tangan inverse. Ketemunya adalah sudut min 53,13. Ya, sudut min 53,13. Nah, minus 20 ini ya sebenarnya sudut 0 ya kalau kita kembalikan lagi tadi. Jadi nanti IB itu ketemunya adalah magnitudanya tinggal dikali aja, jadi 4 ya, dikali min 20 lalu dibagi 40, berarti ketemunya minus ya, minus 4 sama 40 kan bisa dicoret ya, jadi 10 di bawah ya, berarti 20 bagi 10 2 ya, min 2 berarti ya, min 2 ya. 40 bagi 4 dapat 10 di bawah ya, lalu 20 bagi 10 dapat 2 ya, minus 2 ya. Tinggal sudutnya ya, sudutnya berapa nih, kita copy dulu. Min 90 ya, ditambah min 20 ya. Jadi yang perkalian itu ditambah, yang kalau pembagian itu dikurangi. Jadi min 90 min 90 dikurangi 20 ya. Berarti kan min 110 ya. Di atas itu ada min 110. Di bawah itu min 90, berarti dikurangi min ya. Jadi plus ditambah 90. Ditambah 90. Berarti minus 20 ya. Sorry. Dikurangi min 53. Salah lihat saya ya. Berarti min 110. Sebentar. Min 110 ditambah ya, ditambah 53,13. Berarti min 56,87. Min 56,87. Ya. Min 56,87. Nah, ini nanti ya, si IB ini akan berubah menjadi, ini kan tadi sinyal cos ya, omeganya 1. Min ini sinyalnya cos ya, omeganya 1, berarti cos T ya. Berarti ini nanti berubah jadi min 2 cos T ya. Dikurangi 56,87 derajat ya. Ya, jadi ada fasanya sebesar min 56,87 derajat. Satuannya ampere. Yang tadi yang saat 9 ampere aktif ini juga ya. Berarti nanti hasil akhirnya ya,
Tapi kita harus hitung dulu ya dengan cara yang sama ya. Ini yang ketiga ya, sumber ketika omeganya 2 radian per second ya. Dengan cara yang sama nanti bisa kita hitung ya. Kita hitung nilai IC ya. IC nanti akan terdefinisi sebagai misal ya, kalau ngitungnya kan sama dengan yang tadi ya. Ya, jadi misalkan ini A, amplitudanya A cos ya 2T lah pasti ya. Jadi 2T plus fasanya berapa? Kita misalkan sebagai theta ya. Misal kita hitung ya. Nah, begini ketemunya ya. Nah, maka nanti yang terakhir dari hasil teorema superposisi, kita tinggal gabungkan dari ketiga hasil tadi ya. Maka nanti hasil akhir I yang ditanya ya, itu adalah IA plus IB plus IC ya. Maka nanti I-nya akan sama dengan yang pertama tadi berapa? 1 ampere ya. Lalu yang kedua ini tinggal kita copy saja. 1 ampere ya, tadi yang pertama. Berarti ini IA nilainya 1, lalu min 2 cos sekian. Kemudian yang ketiga ini, dengan cara yang sama tadi ya. Ketika kita menghitung sumber yang kedua tadi ya. Ini hasil dari sumber yang ketiga, kita hitung dengan cara yang sama. Dapat taruh di sini ya. Nah, di sini. Plus ya. Ya. Nanti akan ketemu nilai A kalau kita hitung dengan cara yang sama tadi. A-nya berapa, tetanya berapa ya. Jadi nanti hasilnya ada 3 suku juga. Ya. Karena ada 3 jenis sumber yang berbeda. Jadi kesemuanya ini nanti satunya adalah dalam ampere. Ya. Oke, sekian guys. Ini adalah teorema superposisi ya. Jangan lupa gambar pada rangkaian contoh sal ini kita ambil dari bukunya Bapak Ramdhani. Ya, judulnya Rangkaian Listrik ya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung saya dan sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan yang lain.